dari Hakim-Hakim 5 ayat 1-31, demikian firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu. Ya, pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi. Tirislah juga langit, juga awan, tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, terdiam-diam. Sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih. Kamu yang duduk di atas permadani. Kamu yang berjalan di jalan. Ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah, Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah, Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makir, turunlah para panglima. Dan dari suku Zebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertakan Deborah. Ulang. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani, mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga
suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat tanah pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya dalam cawan yang indah, disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya. Diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya, orang itu rebah, tewas, tergeletak. Dekat kakinya, orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawab. Dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang, jarahan, kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Yakobus 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi.
dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta ya, konsisten. Jangan cintanya jangan luntur sampai titik darah penghabisan, saudara ya. Jangan sampai mundur. Sayang sekali banyak orang nggak tahan ya, saudara ya, lagi menderita. Simple penderitaan itu ya. Orang itu nggak tahan menderita karena apa? Sombong. Coba diamatin deh. Semua penderitaan sebenarnya kamu sanggup. Tuhan itu kasih kita anugerah untuk menanggung penderitaan. Yang buat kita nggak tahan apa? Ketika kita direndahkan, ya nggak? Bahkan sakit pun orang sanggup menahannya. Sakit pun orang sanggup menahannya. Aduh sakit, sakit kanker atau buat apa ya? Semua orang tahan, sanggup. Saya tahu, saya kan papi saya waktu sekarat itu saya lihat, saya nungguin, ya. Semua orang tuh sanggup menahan perintah sakit. Yang tidak sanggup adalah apa? Sombong. Karena hatinya kita tuh sombong, nggak mau direndahkan. Ya, kalau kamu lagi ada masalah, sakit penyakit, yang paling ini kan yang agak beda kan sakit penyakit ini.
nikmati rasa sakit itu, saudara. Terima kasih Tuhan. Ya, karena saat penderitaan itu, ya, kalau menurut si Maimonides ya, Maimonides bilang penderitaan itu membuat kita di kehidupan selanjutnya kita baik hidupnya. Penderitaan itu membuat kita apa, saudara? Membuat kita dibersihkan dari semua dosa-dosa kita ya. Penderitaan itu membuat kita dibersihkan dari semua dosa-dosa kita, saudara. Tetapi masalahnya, kenapa kita tidak tahan menderita? Karena kita maunya enak. Nah, maunya enak. Contoh lagi, anak-anak di tempat panti yang anak-anak Down syndrome dan cacat ya, kami itu melayani di sana. Ada orang yang menderita sekali, saudara. Saya tahu ini orang sakit sekali, ya. Dan kadang-kadang dia harus kejang, ya, atau dia harus ditahan ya. Jadi kepalanya sering ditahan begini ya, karena bisa tiba-tiba ditahan. Itu sakit sekali, saudara. Saya itu sedang kesakitan. Ya. Dia tahan. Tetapi penderitaan yang dialami, dia tidak tahu kalau itu menderita. Yang membuat dia merasa menderita kalau dia merasakan sudah enak. Nah, orang kalau lagi cacat begitu, Down syndrome, terus dia kencingnya itu mesti pakai selang, saudara ya. Terus diikatkan di pahanya dia, ininya ya, kantong kencingnya itu ya, diikatkan di pahanya dia. Karena dia tidak bisa menggunakan alat kelaminnya untuk kencing. Terus pertanyaan dia, ini anak Down syndrome loh, udah Down syndrome cacat. Dia bilang sama kami ya, para perawatnya, itu kan lagi ibadah di gereja. Dan orang yang Kristen itu yang mau ke gereja boleh ya. Itu yayasan punya Katolik, hebat ya saudara ya. Nah, yang mau ke gereja boleh. Ya, mereka diajak ke gereja nyanyi-nyanyi senang-senang. Terus suatu ketika orang ini nanya, ngacung gitu, apakah di sorga nanti ada toilet? Itu pertanyaan yang sulit, saudara. Kalau kamu jawab, enggak ada toilet. Di surga ada toilet nggak, saudara? Tidak ada metabolisme di surga. Ya, kamu tidak perlu makan, metabolisme lalu dibuang sekresinya. Tidak perlu, saudara. Surga itu tidak ada sekresi, karena tidak ada metabolisme. Metabolisme itu membuat kita mati, ya, oksidasi, ya kan? Metabolisme itu kan adalah sebuah proses oksidasi. Kelihatannya kita segar, tapi itu metabolisme membuat kita teroksidasi loh, saudara. Karena prinsip metabolisme itu adalah oksidasi. Ya, kalau kita teroksidasi, maka kita mati, saudara. Kertas ini ya, kertas lalu oksidasi, artinya kasih nyala api itu loh, terbakar habis. Itu namanya teroksidasi. Metabolisme adalah proses oksidasi, proses kefanaan, nanti kamu mati. Metabolisme membuat kamu mati. Nah, di surga tidak ada metabolisme, artinya tidak ada orang buang BAB itu kencing, tidak ada, saudara. Tetapi ini anak lagi sakit, ya, tiap hari dia repot, ribet sekali. Jadi kalau dia lagi pergi-pergi sama keluarganya, terus dia masuk ke sebuah toilet umum, waduh, dia bingung ini naruhnya di mana, kantongnya dia, karena dia Down syndrome. Jadi dia hanya pakai yang sudah ada. Oh, pertama dia harus keluarkan kantongnya dia masih bersih, lalu kemudian dia harus kosongkan dulu, dituang ke ini itu, ada segala macam. Dan dia jijik orangnya, kalau ada kotor-kotor itu dia jijik. Jadi dia tanya, di surga ada toilet enggak? Mas, kamu mau bilang enggak ada, saudara? Surga enggak ada toilet. Anak ini kira-kira, wah aku enggak mau masuk surga, nanti toilet itu saya bingung. Benar enggak? Nah kan Anda harus jawabnya sama orang ini apa? Oh, nanti kamu sembuh. Sembuh itu apa? Kamu enggak seperti ini lagi. Kenapa enggak sekarang aja? Kalau Tuhan belum menyembuhkan kamu, loh kenapa Tuhan enggak menyembuhkan saya? Tambah bingung lagi nanti kamu bertanya yang simpel, tapi kamu enggak akan bisa jawab, Pak. Akhirnya si pendetanya itu yang di surga nanti ada toilet enak sekali. Karena dalam otaknya si orang Down syndrome ini, di surga itu semuanya enak, termasuk toiletnya enak.
Dan dia tidak memikirkan bahwa dia itu sedang sakit. Dia tidak berpikir bahwa dia sakit. Saudara. Dia berpikir itulah normal. Ya, dia berpikir itu adalah normal yang dialami. Nah, tetapi kita, karena kita biasa normal, kita sakit. Lalu kita bilang ini nggak enak. Saudara, saya biasa miskin dari kecil ya. Jadi kalau waktu saya di Salatiga, saya kuliah, saya ngekos dulu saya di asrama mahasiswa, lalu saya pindah kos. Di kos itu tempatnya, aduh saudara, yang namanya kos-kosan rumah tua ya, rumah rubuh gitu ya, kayu semua, yang ada temboknya pun ya separuh kayu, rumah semi permanen begitu. Ya buat saya biasa saja, rumah saya juga nggak lebih bagus. Ya. Tapi bagi orang-orang yang punya duit, begitu dia masuk ke kos-kosnya kita, jijik gimana gitu ya. Buat kita bersih, itu kosnya bersih banget saudara ya. Bersih banget, itu yang punya itu itu rumah warisan, yang punya itu angkatan laut semua ya, itu semua angkatan laut semua, itu marinir semua yang punya itu ya. Kakak beradik itu marinir semua. Nah neneknya nggak mau pergi ke Jakarta, jadi dia tetap tinggal di Salatiga. Kita nungguin si nenek ini ya, dan itu rumah tua semi permanen ya. Kita biasa tinggal di situ. Suatu ketika saya pindah ke Jakarta kerja, di Jakarta kita ngekos ya sudah biasa ya kan? Tapi bagi orang-orang, wah itu hebat sekali ya, kamu hebat, biasa. Terus tiba-tiba kita pergi ke Palembang, tempatnya para preman zaman tahun 2000 itu kan, preman-preman orang nusuk di jalan gitu. Ya buat saya biasa saja. Orang saya dilingkungi dengan orang-orang gila semua. Di kampung saya tuh banyak preman juga. Jadi kalau saya di Palembang gitu ya biasa saja, dan tetapi orang itu heboh. Ya, orang itu heboh. Karena ada pembandingnya. Kalau saya tidak ada pembandingnya, saya lebih jelek, lebih buruk. Jadi ya, saya hari ini saya di Eropa, nggak punya duit ya saudara ya. Tapi saya bahagia saja. Ya, kenapa yang saya biasa tidak punya duit kok? Walaupun saya pernah punya uang, ya kan. Tetapi saya udah biasa, nggak apa-apa, tinggal menyesuaikan saja. Anggap aja saya lagi kos, saya lagi berjuang lagi. Kan begitu kan? Nah, ada pembandingnya. Nah, kesombongan dalam hidup kita yang nggak tahan ketika kita punya pembanding-pembanding ini, saudara. Ya, sehingga kita kalau lagi melewati penderitaan, tekadnya nggak kuat. Anda kalau lagi kerja, ditekan sedikit sama bosmu, jepak. Padahal kamu orang kere. Ya, orang kere, tapi kamu sombong. Saya biar kere tapi sombong, Pak. Itu dia, biar kere tapi sombong. Bangga lagi. Iya kan? Nah, yang membuat kamu tidak bisa, tekadmu tidak kuat, ya 90% adalah karena kesombongan. Kesombongan kita, karena kita merasa, oh dulu saya begini, dulu saya begitu. Itu adalah bagian dari kesombongan ya. Oh dulu saya hidupnya enak, tapi sekarang tidak enak, tidak tahan. Wah saya mendingan di sana saja, kenapa di sana lebih enak, tidak tahan. Saudara, ini komunitas dibangun sama-sama ya. Tetapi coba lihat, kenapa ada orang-orang yang meninggalkan kita ya dengan cara yang kasar sekali ya. Saya juga nggak tahu saya salah apa sama orang ini. Ya, tapi kasar sekali caranya ya. Rasanya kok saya nggak pernah merugikan orang-orang ini ya. Tetapi orang ini begitu kasar, mungkin ributnya sama orang, tapi ya saya buat geblokan saudara ya. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak orang, karena orang ini tidak rela kalau dia ikut membangun komunitas ini, lalu yang katanya saya dapat namanya nanti. Terima kasih. Sebelum masuk ya kan? Saya tahu si Paul mau membangun Menara Babel, si Paul yang dapat nama. Nah itu juga sama, ya saudara ya. Itu sering kali terjadi, sehingga sebetulnya dia di sini di komunitas ini dia sudah enak, dia pergi begitu saja. Kenapa? Karena dia nggak rela orang mendapat nama dia di komunitas ini, padahal dia juga enak. Banyak orang bekerja juga begitu ya. Ini orang kerja baik, gajinya bagus, ya saudara. Itu saya punya karyawan ya saudara ya. Saya punya karyawan. Ini orang gajinya sudah bagus tempat kita. Kamu cari kerja di mana, nggak mungkin ada orang mau gaji segitu. Saya tuh kalau gaji orang royal ya saudara. Nah kerja di tempat kita simple saja. Yang penting kamu mau melakukan apa yang aku suruh. Dan saya kalau punya ide kan gila saudara ya. Nah orang ini merasa, wah nanti kalau si Paul begini, si Paul begitu, wah nanti kamu yang dapat nama dong. Saya yang kerja, kamu yang dapat nama. Iya kan saya gaji kamu.
Bahkan kamu tak kirim ke Surabaya, kamu ada satu seperti kayak kursus pelatihan ya selama 3 bulan. Biayanya cukup besar waktu itu 20 juta ya. Saya bayarin kamu. Tetapi setelah dia pulang, dia statementnya, ya kalau saya kerja keenakan dia dong, dia yang dapat nama. Selalu begitu, saudara. Akhirnya orang ini kemudian tiba-tiba pergi. Ya habis. Ya nah, keberuntungannya dia sama saya, mau cari kerja di mana? Dengan gaji yang saya gaji itu, dengan kewenangan yang saya berikan. Oh ya, saya yang kerja, kamu yang dapat nama, saya kenakan kamu. Suami istri kan juga begitu kan? Suami istri kan seringkali kan, ya kan? Si istri ini merasa aku yang kerja keenakan kamu, atau suami juga aku yang kerja keenakan kamu. Ya kan, mertua sama menantu kan juga begitu kan. Ini menantu masuk dalam keluarga kaya, keenakan kamu. Loh, kalau Anda mikirnya sudah begitu, keenakan kamu, berarti ada kesombongan di hatimu. Kamu tidak rela, ya kan? Ada kesombongan. Kamu maunya, ya kan? Kamu yang enak, orang lain tidak boleh enak. Nah, disitulah makanya kita punya mulai itu ya, beban penderitaan itu menjadi berlipat kali ganda. Lah wong kamu mikir kerja yang benar saja sudah ruwet, ditambah enakan kamu double tuh saudara bebannya tuh. Dan bukan double, itu kayak bebannya itu jadi besar. Kamu kerja aja rutin tiap pagi jam 8 sampai jam 5 sore saja, itu sudah capek. Ditambah dalam pikiranmu tiap hari berangkat, keenakan dia ya, keenakan dia, terus keenakan dia ya. Emang kenapa kalau ya enak? Dia dapat nama ya, dia nanti yang tambah kaya, tambah sugih, aku nyugihi. Biasanya maaf ya saudara ya, kalau di kalangan yang low end gitu kan, nyugihi cinane gue, ya kan, nyugihi cinane, keenakan cinane gue. Wah, saya sering dengar gitu ya sama karyawan ya. Wah, aku nyugihi cinane saya enak. Loh, sebentar, cinane ini ngasih kamu duit banyak. Ya kalau kamu kerja di sana enggak apa-apa, gajinya separuhnya. Saya tahu gitu. Dijebani loh sama dia saudara ya. Goblok juga ya. Goblok juga. Nah itu tadi ya. Dia lebih suka gajinya kecil, tapi dia nggak nyugihin sinane. Yang penting hatinya dia bongbong. Nah itu sombong saudara. Makanya kamu nggak berhasil. Dalam hati, saya mau nyugihin sinane, mau nyugihin Jawane, nyugihin Arabe. Yang penting saya kerja bener, saya ada hasil. Saya punya kesempatan dapat lompat, saya lompat. Tetapi karena kamu merasa ya orang lain enak, kamu tidak enak, walaupun sebenarnya kamu enak juga, dapat duit banyak juga, dapat berkat juga, tapi kamu nggak rela orang lain itu lebih senang dari kamu. Kamu tuh nggak ikhlas kalau ada orang lain itu bahagia. Maunya kamu yang jadi center. Orang sakit kan juga sama kan, karena dia punya masa lalu. Wah, saya sehat dulu, saya begini, dulu saya atlet tuh, sekarang dia di kursi roda, stroke, setengah lumpuh. Tambah berat saudara hidupnya. Tambah berat. Sudah stroke itu sudah susah, tambah lagi mikir, aduh, dulu saya ini atlet, lompat tinggi, lompat gala. Sekarang saya jangan mau lompat, mau berak aja kudu digendong. Tambah berat otak kamu. Masalahmu itu jadi tambah berat berlipat kali ganda itu. Ya, karena hatimu tuh enggak bulat teguh, enggak. Kalau kamu lagi menderita, ditelatin, ditekatin, ya sekalian, gitu saudara. Sama, saya juga begitu, ya. Kita melewati masa-masa itu, saya juga melewati. Cuman, memang dalam 10 tahun ini Tuhan itu ajari benar-benar ya. Kamu lihat, jadi saya belajar dari karyawan-karyawan yang kurang ajar ini, saya juga belajar ya. Pantesan mereka itu sudah dikasih enak. Itu namanya balung ireng. Kalau isinya orang Cina itu, orang Tionghoa itu kan bilang itu balung ireng. Ada balung kuning itu balung emas itu loh. Kamu coba itu kalau dikremasi itu kan balungnya ada yang emas, ada yang hitam katanya begitu ya. Tahayul tapi ya. Maksudnya balung ireng itu sial. Kamu sudah dikasih enak kan, dasarnya kamu sial. Ada orang yang hidupnya menderita tetapi selalu beruntung. Padahal dia ini ya, dalam pencobaan pun dia selalu beruntung, namanya balung kuning. Nah, itu balung ireng, dasar balung ireng. Kalau dikasih enak aja, dia tinggalkan enak, dilepehin, dia masuk ke yang tidak karu-karuan. Dia lebih suka tidak karu-karuan gara-gara kesombongannya dia.
gara-gara kesombongannya dia. Ya, Anda jangan meremehkan kata sombong, loh, saudara ya. Kamu pikir sombong itu kalau kamu jadi sombong itu ya, itu kamu musuhnya Tuhan. Dari kata sombong, dari sombong itulah kamu bimbang. Coba kamu rendah hati. Ya, kalau orang merendah itu ya, kalau orang rendah hati itu enak, saudara ya. Hatinya mantap. Kenapa orang rendah hati hatinya lebih mantap? Kalau dia tidak mencapai sesuatu, ya sudah, memang jatahku sekian. Oh, enggak bisa, aku harus lebih banyak dari sekian. Kalau dia lagi sakit, ya dah, ini mungkin bagianku, memang aku layak menerima. Ya kan? Di masa lalu aku aku tidak jaga kesehatan, aku tidak rajin olahraga, makanku tidak dijaga. Tapi wah, kalau orang sombong kan dia nyalain ini, nyalain itu. Wah, dulu karena ini sih, karena itu. Orang sakit kamu ya sudah, sekarang aku harus menikmati hidup aku, hidup perkasa, gagah perkasa, ganteng, cantik. Sekarang aku udah layu dan loyo. Sekarang ya gimana supaya aku yang layu dan loyo ini tetap aku bisa berguna. Sakit entah apa, ya memang harus dijalanin. Semua orang punya salib, punya pergumulan sendiri. Mantap hatimu, saudara. Malah sembuh. Malah banyak yang sembuh. Ini Pak TJ ini salah satunya yang bikin saya bilang, ini contoh yang bagus. Sudah sakit stroke, cuman bisa gerakin jari tok, saudara ya, buat mouse itu ya. Ngomong nggak bisa, apa nggak bisa. Sekarang duduk manis naik sepeda keliling kota, saudara. Stroke, saudara ya, stroke. Serius itu yang YouTube-nya Embun Pagi kita itu, yang ringkasan khotbah ya, itu beliau itu yang bikin Pak TJ itu di Amerika ya, saudara ya. Sekarang sudah normal, sehat ya, sudah kerja lagi, saudara, ngerakit komputer lagi. Itu dari stroke, saudara ya. Stroke bener-bener nggak bisa apa-apa, ngorok, saudara, cuman cuma gitu toh, istrinya yang nelpon kalau ada apa-apa ya. Jadi terus tiap hari ya, telinganya diisi firman Tuhan, pagi siang malam dengernya firman Tuhan. Bayangin, saudara, itu kayak saya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya, 2012 ya 10 tahun yang lalu dong ya, 12 tahun yang lalu. Dalam masa-masa pemulihan saya itu tiap hari saya dengarkan firman Tuhan, bangkit imannya, saudara. Kamu lagi masa-masa lagi susah ya, tiap hari kamu dipakai handphone dengarkan firman Tuhan. Lagi mau tidur dengarkan firman Tuhan. Saya saja mau tidur ya, saya dengarkan, ini sekarang saya khotbah nih ya, saya mau tidur nih nanti malam nih ya, saya setel lagi yang tadi saya khotbah. Seringkali yang saya ngomong ini seperti Tuhan tuntun, dan itu tiba-tiba menguatkan hati saya lagi, saudara. Yang saya khotbahkan itu menguatkan hati saya lagi. Nah, Anda harus belajar begitu. Ini Pak TJ ini tiap hari dengarkan firman Tuhan ya, saudara ya. Beneran deh. Dengarkan apa dulu. Gundulmu ya, dia langsung kaget, saudara, kayak dihardik setannya, saudara ya. Wah, sembuh beneran ya. Sudah sepedaan Pak TJ ini. Beneran sembuh dari cuma bisa menggerakkan tangannya doang, saudara ya. Sembuh beneran ya. Oh, ajaib. Sekarang dia bingung mau kerja karena kan dia kemarin dapat, kalau di Amerika kan kita nggak bisa sembarang kerja, nggak bisa sembarang berhenti. Itu ada aturannya ya, saudara. Kalau nggak kita nanti kere langsung bisa jadi gelandangan. Nah, jadi untuk bekerja pun dia harus pelan-pelan, harus belum bisa diper gitu. Tapi itu sekalian ya, sekalian pemulihan. Pak TJ ini sekali ya, saudara, hebat sekali. Tiap hari ya bikinkan ringkasan buat Anda itu paginya ya, makanya Anda dengan gampang. Hanya orang-orang yang rendah hati yang menikmati ya, yang menikmati kesejahteraan. Ya, berbahagialah orang yang rendah hati karena dia kan pewaris bumi kan. Tapi memang orang-orang yang rendah hati itu hatinya mantap, saudara. Kalau melakukan sesuatu mantap. Ya karena apa? Ya karena memang dia rendah hati, dia tidak akan membanding-bandingkan dengan apa. Oh ya, saya mau berguna. Ya sudah, emang itu harus saya jalanin. Ada karena itu sikap mental, attitude, apapun namanya, yang namanya rendah hati. Karena orang-orang ini akan mendapatkan terobosan dalam hidupnya. Itu pasti, saudara. Ya, saudara, pelayan kita ini dulu ya, saya pelayanan ya, saya ingat ya. Saya nilainya bagus, saudara ya, IPK saya bagus, saya asisten dosen. Jadi setiap kamu cari mata kuliah yang 4 SKS,
saya pasti asisten dosennya di situ, saudara. Pasti mau dari mau mikrobiologi, mau kimia organik, anorganik, pasti saya jadi asisten dosen di sana, saudara. Nah, artinya saya datang pun saya disuruh ngajar lagi, ya disuruh jadi waktu saya full time di gereja di Salatiga lagi, saya disuruh ngajar lagi. Cuma sebenarnya saya nggak mau digaji ya, karena saya full time di sana. Saya senang aja bagi buat kuliah umum saja saya mau, karena pengalaman saya di perkebunan dulu banyak ya, saudara ya. Nah, terus saudara, waktu saya full time tahun 96 sampai tahun 99, saudara ya, full time yang pertama. Karena saya nilainya bagus, saudara. Saya waktu saya disakiti itu ya, dikhianati segala macam. Sedih, saudara ya, sedih. Cuma saya berdoa sama Tuhan minta tolong. Tapi dalam hati saya bilang apa? Ya sudah, tak kerja sekuler saja, nilai saya bagus kok. Ya sudah, tak kerja sekuler saja. Dan saya jadi utusan misi, tiba-tiba yayasan dulu saya dibakar. Udah saya kerja sekuler di APN Amro ya. Serius, saudara ya. Terus habis itu saya full time lagi 2008 ya, saudara ya. Saya sudah jadi direktur, punya mobil segala macam. Itu kemudian saya masuk gereja, punya duit ya, saudara. Begitu rese, ya, tak kerja lagi, aku profesional kok. Aku udah butuh kok. Mentalnya itu loh, saudara ya. Jadi nggak jadi, full time yang pertama nggak jadi. Tapi hari ini, saudara ya, 2013 saya ketemu Tuhan Yesus, November Desember ya, sekitar bulan itu ya. Terus 2015 Tuhan suruh saya full time, 2016 saya benar-benar full time, terjun bebas ya, 10 tahun. 2015 saya full time sampai hari ini ya, 10 tahun. Kenapa enggak goyang, saudara? Karena apa, saudara? Saya bilang, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku mampu. Jadi waktu saya dengar baca ayat itu, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Nggak ada pilihan lagi. Aku hanya bisa jadi hamba Tuhan. Hari ini pelayanan kita diberkati luar biasa, saudara. Mantap hati saya. Loh, saya mengalami bimbang, saya mengalami ya. Karena banyak pilihan. Anak itu kalau kasih tahu kamu itu pilihannya selalu bagus-bagus ya. Iya, sehingga saya bingung mesti milih yang mana. Nah, sekarang tidak ada pilihan, saudara. Sehingga untuk tak jalani ini jadi hamba Tuhan. 10 tahun sudah ya saya melayani sepenuh waktu ya, dan pelayanan kita makin berkati Tuhan, makin besar. Bukan karena saya hebat, bukan, saudara. Mencangkul aku malu, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu, katanya bendahara yang tidak jujur itu kan. Ingat nggak tuh perumpamaan bendahara? Ya sudah, kalau bahasa Jawa itu tresnoning lokoliane, bukan tresnoning tresnoning saka kulino ya. Orang cinta karena kebiasaan, enggak. Dia cinta karena nggak ada pilihan lain, ya udah kepaksa sama Apeng misalnya kan. Istrinya Apeng ini, waduh, tanya istri Apeng, Cik, kenapa mau sama Apeng? Pasti jawab ya kejeblos. Misalnya begitu ya. Tanya sama Ana, kenapa mau sama Paul? Ya kejeblos, sudah kejebak. Oh begitu udah sama Paul. Kan begitu, saudara ya. Kan itu emang sama ya. Kalau kamu tidak punya pilihan, berbahagialah. Makanya orang-orang yang tidak berprestasi waktu sekolah, orang-orang yang sering gagal hidupnya, ya di usia-usia 40 tahun ke atas, biasanya lebih sukses. Kenapa? Ya karena nggak ada yang bisa dikerjain lain, dia cuma bisa kerjain itu aja. Makanya sukses, mantap hatinya. Makanya Anda berbahagialah sekarang yang hari ini belum sukses. Mantepin hatimu, saudara. Nggak ada pilihan lain. Mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Udah kerjanya kadang-kadang itu aja kerjain. Yang mantap hatimu, rendah hati, saudara. Ya kan? Jangan merasa kamu bisa, jangan merasa aku hebat. Aku pasti bisa, aku pasti hebat. Nyatanya hari ini Tuhan pakai saya, ya bukan karena saya hebat, bukan yang saya mampu, saudara. Bukan karena sesuatu yang saya senang dan saya mampu, tetapi sesuatu yang menurut saya, pengembalaan itu bukan bidang saya, saudara ya, pengembalaan ya bukan bidang saya. Tapi Tuhan pakai saya justru hal yang saya ketawa terbahak-bahak ya. Rendah hati, hatimu nanti mantap.
Tuhan Yesus memberkati.